Gue nggak mau di pihak manapun. Sebagai anak muda, gue bukan berada di pihak Jenderal Gatot maupun di Jenderal Agung. Tapi gue lebih peduli pada kesehatan rakyat. Negara kita lagi susah, men. Ekonomi bobrok, rakyat nggak bisa makan. Melihat dua jenderal berkonflik ini, bisa jadi dua nih. Hiburan atau tambah bikin sepet. Hiburan deh, ya oke lah hiburan nih ya. Daripada nonton sinetron azab di Indosiar, mendingan gue nonton konflik yang real deh sekalian gitu loh. Jadi gue anggap aja hiburan jadinya. Tapi itu nggak bikin kenyang dan nggak bebasin kita dari COVID-19. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Fas Kurusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi sama kalian mengenai hal yang penting nih. Ini lucu, menarik ya, perlu kita bahas bersama-sama mengenai konflik antara dua jenderal berbintang, men. Gue tunggu kalian punya komentar ataupun kalian punya opini. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 ada kado pahit loh, yang menurut gue ini cukup memalukan dan juga menyedihkan. Pertarungan antara dua gajah, yang keduanya sama-sama sudah purnawirawan. Konflik jenderal berbintang 4 antara Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakauri TNI Polri, atau kita biasa menyebutnya Pepabri, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, melawan anggotanya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Nah, kisah perang bintang yang meledak menjelang ulang tahun TNI ini bermula dari awal itu aksi para purnawirawan yang dipimpin oleh Jenderal Gatot memaksa masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 30 September kemarin. Di sana, mereka semula hendak berziarah kepada para pahlawan yang menjadi korban G30 SPKI. Nah, karena memaksa masuk, itu mereka dihadang oleh Komandan Kodim Jakarta Selatan. Itu Kolonel Infanteri Ucu Yustia kalau nggak salah namanya ya. Ucu itu berdalih menjalankan tugas sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk, tapi dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang. Ada sebanyak kira-kira sekitar 150 orang yang menunggu di luar, tapi rupanya nggak hanya berziarah. Di luar mereka mendeklarasikan dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yang dipimpin presidium salah satunya Gatot Nurmantio. Tindakan pemaksaan masuk ke dalam makam itu membuat Jenderal Agung Gumelar kesal. Secara khusus, ia menyebut pasukan Baret Merah, yakni Kopassus, untuk lebih menghormati para pahlawan. Kata dia, seharusnya mereka itu menjadi prajurit Baret Merah yang dicintai dan mencintai rakyat. Ini kok malah kejar-kejaran dengan mahasiswa, apa itu? Apa itu? Kata Agung waktu itu kan. Nah, sebagai mantan Danjen Kopassus, apa yang dilakukan oleh para purnawirawan itu membuatnya nggak nyaman dan cenderung memalukan. Ia meminta agar jangan terlalu mudah meneriakkan komando di tempat-tempat yang kurang tepat. Oke, sampai di sini nih ya. Menurut gue emang agak aneh sih. Terlepas apapun namanya atau preferensi politiknya, tapi menurut gue deklarasi di makam itu agak ganjil banget ya. Emang nggak ada tempat yang lain apa ya? Atau emang pengen banget dilihat sama pahlawan yang dimakamkan di sana? Buat apa? Dunianya aja udah beda gitu loh. Kalau mau deklarasi coba dipikir-pikir, coba lihat tempatnya. Dan cuma masalah kerumunan ini juga harus kita pikirkan. Kedua nih, ini masih masalah pandemi. Bahkan kabar terakhir, Indonesia tuh masuk loh di 15 besar negara dengan penularan tertinggi COVID-19 tertinggi di dunia. Dari sebelumnya kita masih sekitar nomor 16-an lah. Sekarang udah masuk ke 15 besar. Makanya di 59 negara nggak mau terima Indonesia. Maksud gue ngomong begini, ayolah come on, patuhinlah protokol kesehatan. Jaga jarak, hindarin kerumunan, dan coba selalu pakai masker juga. Usahakan gitu loh. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Apalagi purnawirawan ini udah pada sepuh. Rawan banget loh terinfeksi para purnawirawan. Kalaupun bertemu teman nostalgia atau berziarah, nggak harus berkerumun, Pak. Lah kalau ini 150 orang, mau jadi klaster Taman Makam Pahlawan ntar jadinya. Ya gue mencoba untuk berdiskusi dengan kalian. Coba kalian tuliskan opini kalian di bawah. Oke ini ya, kita lanjutin lagi nih ya. Pada saat itu, Agung Gumelar juga menyoroti soal sikap sejumlah purnawirawan jenderal terlibat debat dengan petugas di lapangan. Ini jelas sih, memang menyindir Gatot Nurmantio yang berdebat dengan Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Ucu. Perdebatan antara Gatot dengan Ucu
Ini sampai viral masuk di media sosial, viral banget itu men. Kejadian ini memaksa Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman menggelar konferensi pers. Katanya kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan ini tidak mengantongi izin dari Kementerian Sosial karena melanggar protokol kesehatan COVID-19. Ya emang gitu loh, jadi mereka sudah berkirim surat soal ziarah itu dengan dalih untuk memperingati G30 SPKI. Tapi kalau pesertanya banyak, dalam suasana kita harus taat pada protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan, kan ya wajar dong nggak diizinin. Berikutnya kegiatan ini nggak diketahui Pepabri. Nggak heran kan Agung meradang pada saat itu. Dan deklarasi itu berujung kericuhan. Apalagi secara bersamaan ada kelompok anak muda nih yang menurut gue sengaja didatangin ke situ. Apalagi denger-dengar mereka katanya dibayar untuk menolak kedatangan Gatot. Jadi ricu kan, sekali lagi nih, corona mukbang gitu loh. Corona mukbang jadinya, ngeri gua kalau beneran ada klaster corona di TMP. Oke nih ya, kita lanjut lagi pembahasan ini. Gua nggak ada di pihak manapun, gua nggak mau di pihak manapun. Sebagai anak muda, gua bukan berada di pihak Jenderal Gatot maupun di Jenderal Agung. Tapi gue lebih peduli pada kesehatan rakyat. Negara kita lagi susah men, ekonomi bobrok, rakyat nggak bisa makan. Melihat dua jenderal berkonflik ini bisa jadi dua nih, hiburan atau tambah bikin sepet. Hiburan deh, ya oke lah hiburan nih ya. Daripada nonton sinetron azab di Indosiar, mendingan gue nonton konflik yang real deh sekalian gitu loh. Jadi gue anggap aja hiburan jadinya. Tapi itu nggak bikin kenyang dan nggak bebasin kita dari COVID-19 kan. Jadi menurut gue bikin tambah sepet ini ya. Come on man, di saat TNI harusnya bersyukur 75 tahun masih kuat, masih dihormati. Seharusnya dua jenderal ini memberikan contoh kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekarang itu yang dibutuhkan masyarakat itu aksi nyata, memberikan makan bagi rakyat yang tidak bisa bekerja karena memang berbahaya, daripada berziarah atau di pihak yang lainnya repot-repot membayar demonstran. Kan mending duitnya dibeliin makanan buat dibagi. Sekarang lagi nggak zaman nih kumpul-kumpul dapat duit. Sekarang lagi zamannya lu pada diam di rumah, kalau nggak penting-penting amat biar nggak tertular. Kalau mau membuat sebuah kritikan kepada pemerintah, ya kita kritik aja di sosial media, kan ada wadahnya. Nggak pakai kerumun-kerumun. Toh seperti hal kayak gini, gue mengkritik pemerintah tanpa gue harus berkerumun. Berapa ribu orang yang nonton, atau berapa puluh ribu orang, atau bahkan berapa juta orang yang nonton, sama aja kan dengan kita ngumpulin orang. Sekarang zamannya udah beda, Mbak. Harus diingat nih ya, kerumunan itu tidak boleh lebih dari 100 orang. Kalau ada hajatan pernikahan itu, tamu hanyalah dijatah kurang dari 100 orang. Lah ini berziarah jangan sampai 150 orang. Mana udah tua-tua, kita lagi jaga kesehatan tuh kan. Begitu juga anak muda yang digerakin untuk berdemonstrasi, mengimbangi Gatot Nurmantio dan kawan-kawan. Apa sih untungnya? Kalian juga teriak-teriak di situ, ngata-ngatain bahasa-bahasa kata kasar kepada mantan Panglima TNI. Apa untungnya? Siapa yang bayar kalian? Ayolah, ayo men, di tengah situasi sulit seperti sekarang, kedepankan komunikasi yang enak. Jauhi konflik agar imunitas terjaga dan terhindar dari COVID-19. Dibutuhkan saling sinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang produktif tanpa harus berkumpul. Virus ini gak main-main men. Bukan aja membunuh orang tapi merusak tatanan ekonomi di seluruh dunia. Ayolah, ayo come on, kita saling bergandeng tangan. Tunjukkan Indonesia bisa keluar dari resesi. Bisa mengalahkan perang melawan COVID ini dengan paripurna. Perang yang nggak aja mengerahkan para tentara kita, tapi seluruh komponen masyarakat pun ikut berperang melawan COVID-19. Akhirnya, gue mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 untuk TNI kita tercinta. Dan gue tetap masih ingin menunggu opini kalian di sini. Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar lo nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Nah teman-teman semua, hal ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ini gue resahkan memang. Gue nggak mau menjadikan COVID-19 ini menjadi alat politik jadinya. Karena rakyat udah sengsara semuanya. Gue nggak mau berpihak ke sisi manapun. Mau yang pro manapun, gue nggak peduli. Yang gue pedulin bagaimana Indonesia bisa benar-benar terbebas dari COVID-19 dan ekonomi kita segera kembali pulih. Dan kepada pemerintah Republik Indonesia, come on, segera lebih keras lagi kerjanya. Lebih keras lagi kerjanya karena kita butuh
rangkulan tangan pemerintah. Teman-teman semua, gua Vasco Rusemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.